Shalom sahabat Kristus, kembali lagi kita berjumpa dalam renungan harian firman Tuhan untuk edisi pagi hari ini. Baik, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya ambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Kisah Para Rasul 5 ayat 31, demikian firman Tuhan. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Sahabat Kristus, seringkali kita berhenti memandang Yesus hanya sampai di kayu salib atau di kubur yang kosong. Tentu itu adalah inti dari keselamatan kita. Namun pagi hari ini kita diajak melangkah lebih jauh. Memandang Dia yang sekarang sedang duduk di tahta kemuliaan. Kisah Para Rasul 5 ayat 31 mengatakan, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri. Kalimat ini bukan sekedar informasi sejarah surgawi. Ini adalah deklarasi tentang posisi Yesus saat ini. Dia tidak lagi menderita, tidak lagi dihina. Dia berada di tempat yang tertinggi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Namun, mari kita renungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa di sini. Mengapa Yesus ditinggikan? Apakah hanya untuk menunjukkan kuasanya? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Yesus ditinggikan sebagai wakil kita. Bayangkan sebuah tubuh. Jika kepala diangkat dan dimuliakan, bukankah seluruh anggota tubuh ikut terangkat? Anggota tubuh itulah kita semua di dalam Kristus. Kita adalah anggota tubuhnya. Efesus 5 ayat 30. Kebaikan Tuhan yang paling radikal adalah ketika Dia memilih untuk tidak memisahkan dirinya dari kita. Saat Yesus menang, itu kemenangan kita. Saat Yesus menerima mahkota, Yesus adalah jaminan mahkota bagi kita. Saat Yesus duduk di tahta, Yesus telah menyiapkan kursi di sebelahnya untuk kita semua yang percaya. Tuhan kita bukanlah penguasa yang egois, yang menikmati kemuliaannya sendirian di puncak gunung yang tinggi, sementara kita dibiarkan merangkak di lembah. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang berkata, "Di mana aku berada, di situ pun engkau akan berada." Tuhan tidak merasa lengkap di surga tanpa kehadiran permaisurinya. Siapa permaisurinya? Permaisurinya adalah Anda dan saya, umat yang dikasihinya. Sebagai pribadi yang menebus kita, Yesus memilih untuk mengaitkan kemuliaannya dengan keadaan kita. Bayangkan kebaikan ini. Dia mendandani kita dengan emas dari Ofir. Dia memberikan kita kebahagiaan dan kehormatan yang sama dengan yang Ia miliki. Tentu, kita tidak akan pernah menjadi setara secara ilahi dengannya. Namun kita diizinkan untuk mencicipi dan berbagi dalam kemuliaan itu. Ini mengubah cara kita memandang diri sendiri. Seringkali dunia, kegagalan, atau perkataan orang lain membuat kita merasa rendah. Namun Tuhan berkata, lihatlah ke atas, lihatlah Yesus, itulah cermin masa depanmu. Suatu hari nanti, kita akan melihat Dia dalam rupa yang sebenarnya. Dan pada saat itu, kita akan diubah menjadi serupa dengan kemuliaannya. Mungkin hari ini Anda sedang melewati apa yang disebut sebagai ladang kemiskinan atau bukit penderitaan. Mungkin Anda merasa hidup Anda monoton, tidak dikenal, atau penuh beban yang melelahkan. Pesan pagi hari ini adalah, jadilah puas untuk tidak dikenal dunia saat ini. Kenapa? Karena status asli Anda tidak ditentukan oleh apa yang Anda miliki di bumi, melainkan oleh siapa yang mewakili Anda di sorga. Sesaat lagi, perjalanan yang melelahkan ini akan berakhir. Kita akan memerintah sebagai raja bersamanya. Penderitaan hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Kita punya orang dalam di istana sorga.
Yesus sedang mempersiapkan penyambutan yang luar biasa bagi Anda, Bapak Ibu. Lepaskan semua hitung-hitungan tentang berapa banyak kesalahan kita hari ini. Fokuslah pada satu fakta. Yesus, sahabat dan Tuhan kita, ada di tahta itu sekarang. Dan Dia sedang menatap Anda dengan penuh kasih. Dia adalah Tuhan yang sangat baik, yang tidak hanya mengampuni masa lalu kita, tapi juga menjamin kemuliaan masa depan kita. Hiduplah hari ini dengan kepala tegak, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kebaikannya yang telah mengangkat kita dari debu tanah menuju tahta kemuliaan surgawi. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur sore ini, atau hari ini, atau pagi ini, atau siang ini, karena Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi juga mengangkat kami untuk duduk bersama Kristus di tahta kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah wakil kami yang agung di surga. Di dalam kemenangan-Mu, kami juga menang. Di dalam kemuliaan-Mu, kami juga dimuliakan. Biarlah kebenaran ini menghibur setiap hati yang lelah dan menguatkan setiap langkah yang berat. Kami pulang dengan kepala tegak, menyadari bahwa kami adalah milik-Mu yang sangat berharga dan dikasihi tanpa syarat. Terpujilah Engkau Tuhan yang sangat baik dulu, sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah renungan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sampai jumpa dalam renungan harian firman Tuhan edisi yang berikutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati setiap kita. Shalom.